Hari ini saya bakalan bahas 3 bibit parfum nih. Di sini udah ada 3 jenis parfum. Yang bakal saya bahas satu-satu tentang aromanya, termasuk dari brand bibitnya. Sebenarnya brand baru, cuman memang untuk sekarang ini kayaknya udah nggak asing lagi brand ini. Udah banyak yang bahas, tapi untuk kategori ini saya belum tahu apa udah ada yang bahas atau belum. Tapi walaupun udah ada yang bahas, nggak apa-apa lah. Kita bakal bahas lagi bibit ini. Memang kategorinya ketiga jenis parfum ini baru nih. Di sini juga di tempat saya belum pernah ada. Dan baru ada di stok dari produsen ini. Tapi seperti biasa buat kalian yang masih belum subscribe dulu, nyalain loncengnya buat dapat notifikasi dari video terbaru kita. Nah, oke, sekarang langsung satu persatu bakal kita bahas. Yang pertama nih, buat kalian yang mungkin suka sama aromanya Baccarat. Tapi buat sekarang ini, saya sendiri di sini ngerasa penjual Baccarat tuh udah kurang banget, udah jarang banget peminatnya. Bukan karena aromanya yang kurang enak, bukan karena aromanya yang enak, dan bukan juga karena mereka nggak suka sama aromanya. Tapi kebanyakan dari mereka tuh berpindah dari Baccarat ke parfum lain atau yang sejenisnya tuh karena memang udah pasaran banget, udah banyak banget yang pakai. Dan mungkin ada di antara kalian yang suka sama aroma Baccarat dan pakai cukup lama aroma ini. Buat sekarang ini kalian ngerasain hal itu juga. Kayak banyak yang pakai, mulai pasaran. Jadi bikin kalian berpikir buat ganti sesuatu yang baru yang mungkin belum banyak orang yang pakai. Nah, kalau kalian sekarang lagi cari parfum yang memang jarang orang pakai, kalian bisa tontonin video ini terus, jangan di skip karena memang parfum yang bakal kita bahas ini masih jarang banget yang pakai. Nah, oke, sekarang buat yang pertama, langsung aja buat kalian yang suka sama aroma Baccarat tapi mulai bosen, mau coba ganti aroma lain yang mungkin ada karakteristik Baccaratnya walaupun nggak banyak ya. Yang pertama di sini saya bakalan bawain dari produknya Stefano Neroli. Sebelumnya udah pernah bawain. Nah, buat kalian yang udah pernah coba dari produsen ini, mungkin ada beberapa yang saya udah review dari produk ini kemarin-kemarin itu, terus ada yang komen, tapi sayangnya buat aroma yang di komen nggak awet itu bukan dari yang saya bawain dari kemarin. Nah, jadi yang mungkin buat kalian yang udah pernah nyoba aroma ini, ketiga yang bakal saya bahas kali ini, buat ketahanannya, kalau kalian memang udah pernah nyobain dan tahu kekuatan aromanya atau ketahanannya, kalian bisa tulis kolom komentar. Ini yang bakal saya bahas pertama dari Armenia Chem, Sarah sama MFK 724 atau Maison Francis Kurkdjian 724. Ini aromanya memang nggak sama persis sama Baccarat, tapi ada sedikit-sedikit karakteristik Baccaratnya. Kita bakalan coba aromanya. Ini juga saya baru buka, sempat saya coba juga. Ini aromanya lebih floral. Kalau dibanding sama Baccarat yang kesan woody-nya lebih tebal, ini aroma floralnya lebih tebal. White floralnya tuh berasa banget di awal. Ada aroma melatinya tuh yang bener-bener lumayan tebal di awal. White floralnya tuh mix ya, jadi dia nggak melati aja. Yang saya rasain di sini lumayan banyak mix dari macam-macam white floralnya. Tapi yang paling berasa emang aroma melatinya. Dia ada woody-nya juga, walaupun aroma woody-nya itu nggak setebal aroma floralnya. Di awal nih yang paling berasa banget aroma white floralnya. Terus ada woody-nya tipis banget, nggak terlalu berasa di awalnya. Sama aroma musky. Aroma musky-nya juga lumayan berasa di awal, jadi urutannya tuh yang bakalan kalian dapat yang paling berasa tuh di white floralnya. Dari white floral mix-nya ini mungkin bakalan lebih condong nyium aroma melatinya. Terus ada musky-nya juga dan tipis-tipis ada woody-nya. Ketiga itu mix di awal yang memang lebih condong ke aroma floralnya. Ini aroma floralnya berasa banget. Nah, nggak lama ini muncul aroma citrus. Ada aroma citrusnya juga yang di awal tuh sama sekali nggak berasa. Ini makin kesini aroma citrusnya makin berasa. Coba kita keringin, kita usap. Aroma white floralnya masih tebal, citrusnya lumayan berasa dan musky-nya mulai muncul. Di keringnya aroma musky-nya lumayan berasa. Ini menurut saya aromanya lumayan mewah, bisa dipakai cowok sama cewek. Kesan aromanya tuh ringan, santai. Aroma musky-nya tuh enak banget. Jadi paduan musky sama floralnya tuh di akhir aroma floralnya tuh melatinya tuh masih ada, tapi bukan melati yang strong banget melati enggak. Cuman memang berasa melatinya, tapi ada aroma white floral yang lainnya yang bener-bener ngeblend nih di awalnya sampai di pertengahannya. Ini udah makin lama aroma musky-nya makin berasa. Di akhirnya tuh bener aroma musky-nya berasa. Ini aromanya adem banget, manisnya juga dapet. Di awalnya yang manisnya nggak terlalu manis. Nah, buat kalian nih pasti cewek-cewek atau cowok-cowok yang cari aroma parfum yang nggak pasaran, masih jarang yang pakai, kalian bisa coba parfum yang satu ini. Ini saya pakai produknya dari Stefano Neroli, kodenya Armenia Chem. MFK 724. Nah, itu yang pertama. Saya juga mau tanya nih sama kalian, buat yang udah pernah coba, gimana sih menurut kalian parfum yang satu ini? Dan buat ketahanannya, gimana menurut kalian ketahanan? Kalau menurut saya ketahanan ya yang udah pernah saya coba, ini kategorinya lumayan lah. Walaupun nggak tahan lama banget,
tapi buat ketahanannya buat kalian pakai seharian ini cukup. Dibilang strong enggak, dibilang tipis banget enggak. Ini yang jelas aromanya lumayan tebal tapi ringan. Kesan mewahnya dapet, santainya dapet. Bisa kalian pakai kapan aja yang satu ini. Lanjut buat yang kedua, masih dari Esseva Neroli juga. Yang kedua ini ada dari Catosa Felin. Ini searah sama YSL Baby Cat. Baby Cat ini kategorinya unisex juga ya. Saya udah pernah coba juga kalau yang ini sebelumnya. Ini aromanya unik banget, mewahnya juga dapat. Jadi ketiga parfum yang kita bahas ini rata-rata aromanya mewah. Dan yang pasti masih jarang yang pakai. Sekarang kita coba cium dari aroma bibitnya langsung. Di sini buat yang satu ini saya udah bikin juga, udah saya racikin, sengaja nggak diracik dadakan di sini buat menghemat waktu biar videonya nggak terlalu panjangan. Kalau dari bibitnya aja ini aromanya tebel banget. Di awal itu berasa ada spicy-nya, spicy yang fresh, nggak terlalu hot spicy yang rempah banget, yang kesannya jadi tua, enggak. Karena memang spicy-nya di sini ada aroma manisnya juga, ada vanilanya juga. Jadi di balik spicy-nya itu ada aroma vanilanya juga. Kalau kita cium bibitnya aja dari awal, kita bakal coba olesin bibitnya aja. Di awal nih dapetin aroma spicy sama leather, aroma spicy, leather sama aroma woody-nya juga ada, plus vanilanya langsung ngeblend di awal. 4 aroma itu bakal kalian temuin di aroma parfum ini. Ini aroma unisex yang unik juga karena memang beberapa parfum unisex itu aromanya memang tergolongnya unik-unik ya. Dan salah satunya yang satu ini. Kalian mungkin di awal buat yang suka sama aroma manis, buat nyium aroma di awalnya kalian bakal kurang suka. Karena memang ada kesan dari fresh spicy-nya. Entah di daerah kalian gimana atau selera kalian pun gimana. Kalau kalian suka sama aroma parfum yang nggak terlalu manis, yang mewah, kesannya lebih ringan, mungkin kalian bakalan suka sama aroma parfum ini. Tapi buat kalian yang suka condong ke arah manis, mungkin kalian bakalan kurang suka. Tapi tunggu dulu, buat kalian yang suka sama aroma manis nih, aroma parfum yang manis, entah cewek ataupun cowok, di awal kalian mungkin nggak bakalan suka sama aroma parfum ini. Tapi jangan buru-buru dulu, kalian cobain dulu sampai keringnya. Sampai akhirnya kalian tunggu dulu aroma parfum ini gimana. Karena saya udah pernah tes juga, saya cobain ke beberapa orang. Aroma parfum ini di awalnya memang rata-rata bisa dibilang 50% nggak suka sama aroma di awalnya. Tapi setelah keringnya, dari 50% yang di awalnya nggak suka tuh, di akhirnya di keringnya jadi 90% semuanya suka sama aroma akhirnya dari parfum ini. YSL Baby Cat. Kita bakalan coba tes dari aroma yang udah saya racik. Kalau udah diracik gini, macam-macam aroma yang ada di dalamnya tuh lebih berasa dibanding saya olesin tadi bibitnya aja. Tuh, kalau bibitnya aja tuh kesannya tebel, nyatu banget, ngeblendnya tuh dia agak sulit buat ngebedain ada apa aja di dalamnya. Tapi setelah diracik, ini aroma notes-nya satu persatu mulai berasa. Aroma fresh spicy-nya juga jadi lebih kalem, lebih soft. Aroma vanilanya, manisnya juga lebih berasa, lebih ramah. Tuh, aroma leathernya tuh jadi ada aroma embernya juga berasa kalau yang udah diracik. Tapi kalau yang belum diracik tadi itu kayak jadi satu banget sampai nggak berasa. Yang berasa tuh cuman aroma spicy, leather, vanilla, manis vanilanya udah itu aja. Tapi setelah diracik ini mulai berasa nih leather sama embernya tuh berasa kayak ngeblend banget di awalnya. Aroma fresh spicy langsung muncul, nggak lama tuh aroma leather sama ember tuh kayak jadi satu. Nah, maskinya juga lumayan berasa, aroma maskinya lumayan berasa, tetap dibalut sama vanila dari awal sampai akhirnya nih, sampai lumayan keringnya, ini dibalut sama vanilanya, ada manis dari vanilanya. Jadi walaupun di awalnya tuh ada kesan spicy-nya, ada pedes-pedesnya, tapi itu nggak terlalu mengganggu karena memang ada basic aroma manisnya dari awal sampai di akhirnya. Dan di akhirnya tuh aromanya jadi lebih manis. Ini kalau udah keringnya, kalian pakai di atas 2 jam, itu aroma spicy-nya udah mulai nggak berasa. Aroma spicy-nya hilang dan di akhirnya saat kering sama sekali, itu bakal kalian baru dapetin aroma parfum yang fresh, yang manis. Yang menurut saya ini aromanya lebih enak di akhirnya. Dan memang banyak yang suka aroma parfum ini tuh di akhirnya, di pas keringnya. Jadi makanya kalau kalian mungkin coba sama aroma parfum ini, YSL Baby Cat, kalau dari Esseva Neroli, Catosa Felin, kodenya, kalian jangan buru-buru buat mutusin, oh ini parfumnya spicy saya nggak suka. Tapi kalian coba dulu sampai keringnya. Dan saya yakin buat kalian yang suka sama aroma soft, kalem, yang manis, kalian bakal suka sama aroma parfum ini. Ini buat ketahanannya juga lumayan. Dan balik lagi, kalau buat ngerasain notes-nya yang tadi saya sebutin, ada apa aja di dalamnya, berasa aroma maskinya, leathernya, embernya, itu tergantung dari racikan yang kalian bikin. Kalau seandainya kalian bikin ini jadi roll on atau bibitnya aja, itu kemungkinan kalian nggak akan dapetin jelasnya notes yang saya sebutin tadi.
yang bakal kalian dapat yaitu yang tadi yang saya sebutin di awal yang sebelum saya coba yang udah diracik. Jadi aroma yang kalian dapetin cuma fresh spicy, kayak ada aroma leathernya sama aroma vanilanya. Cuman kisaran 3 itu aja kalau kalian nggak racik. Kalau kalian memang bikin roll on yang tanpa campuran apapun. Tapi kalau kalian bikin spray itu pun tergantung dari racikan yang kalian bikin. Ini yang saya bikin racikannya 40-60, 40 bibit, 60 di etanolnya. Buat kalian yang biasa mungkin pakai bibit di 70%, 80%, kemungkinan besar kalian nggak akan ngerasain notes yang saya rasain sekarang, yang perbedaannya tuh muncul dari amber sama leathernya tuh nyatu di awalnya, muncul aroma spicy-nya yang fresh, yang nggak terlalu strong, terus perubahan ke arah vanilanya itu kayaknya kemungkinan besar kalian nggak akan dapetin itu. Kalian kemungkinan bakal dapetin yaitu aroma leathernya aja, aroma vanilanya aja, dan di awal bakal kalian dapetin spicy-nya, cuman awal spicy dan di akhirnya kalian bakal dapetin aroma manisnya aja di keringnya. Dan aromanya tuh masih bulat, masih belum pecah kalau di atas 60% kalian racikan bibitnya. Jadi aroma yang kalian dapetin tergantung dari campuran apa yang kalian pakai dan cara racik kalian gimana. Jadi kalau saran saya buat parfum-parfum gini kalian mending racik di 40% bibit biar kalian lebih ngerasain perubahan dari aromanya. Karena memang di sini tuh aromanya lumayan rame. Banyak banget macam-macam aroma yang bisa kalian rasain dan perubahannya tuh lumayan enak. Dari awal sampai akhir ada perubahan yang lumayan berasa dan lumayan unik juga. Jadi enak nih buat kalian nikmatin aromanya di awal sampai di akhirnya. Jadi sayang banget kalau kalian ngeraciknya itu terlalu banyak bibitnya biar lebih awet, tapi akhirnya kalian nggak dapetin enaknya, nggak dapetin perubahan notesnya. Tapi itu balik lagi ke selera kalian, gimana biasanya cara kalian ngeracik. Nah oke, sekarang lanjut aja. Yang kedua dari YSL Baby Cat. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini ada dari sama Stefano Neroli juga, Gianni Pork. Ini searah sama Versace Dylan Purple. Buat kalian yang pernah coba aroma Versace, manisnya tuh dia juga punya aroma manis yang khas ya. Nah Dylan Purple ini saya juga udah buka dan udah coba tes dan coba tanyain ke beberapa orang dan mereka kebanyakan suka sama aromanya. Nah ini buat kalian yang suka sama aroma manis, saya yakin kalian bakalan suka sama aroma parfum ini. Ini salah satu parfum yang masih jarang juga dipakai di pasaran. Kalian bisa coba ini aroma manisnya juga lumayan berasa di awal dibanding kedua ini aromanya lebih manis. Terakhir ini aromanya paling manis buat kalian yang suka sama aroma parfum manis. Versace, Victoria's Secret, kalian bisa coba dari Versace yang satu ini, Versace Dylan Purple. Produknya dari Stefano Neroli, Gianni Pork. Ini kita coba aromanya dari bibitnya aja, karena saya nggak racik dulu ya aromanya ini. Di awal tuh aroma manisnya seger banget, karena dia bawain aroma citrusnya juga. Nah di awalnya yang bakal kalian dapet seger dari aroma fruitynya, ada fresh citrusnya juga, ada aquaticnya juga. Nah, ini parfum yang kayak gini cocok nih buat kalian pakai di siang hari. Kalau menurut saya indoor outdoor aroma parfum kayak gini kalian bisa pakai di mana aja. Kalian cocok pakai parfum ini kapan aja, siang, sore, malam bisa kalian pakai. Aromanya kalem, lumayan tebel, aroma aquaticnya tuh bukan aquatic yang strong atau fresh citrusnya berasa banget, ini enggak, fruitynya lebih berasa dan aroma citrusnya tuh cuma nyegerin aja gitu. Nah di akhirnya tuh tetap fruity yang di awal tuh nggak hilang, dari awal aromanya tetap sama dari awal sampai akhir. Aroma maskinya juga kalem, mewahnya juga dapet, bawaannya santai, ringan, anak muda banget, energik. Kalian bisa pakai aroma parfum yang satu ini buat yang suka sama aroma parfum yang manis, fresh, seger. Ini aromanya seger banget. Kalau menurut saya dari ketiganya, kalau kalian cari aroma yang manis, yang seger, kalian bisa coba dari parfum yang terakhir ini. Nah jadi gimana nih, ada nggak di antara kalian yang udah pernah coba salah satu dari ketiga parfum yang saya bahas kali ini? Dan kalau memang udah ada dari kalian yang pernah coba sama salah satunya, gimana menurut kalian dari aroma sama ketahanannya? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi mungkin itu aja video kita hari ini, bahasan tentang 3 parfum dari Stefano Neroli. Jadi kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa tekan tombol like di bawah, dislike kalau kalian nggak suka. Buat yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini, masih banyak lagi informasi tentang parfum refill. Oh ya, kalian juga bisa tulis di kolom komentar parfum apa lagi yang bakalan kita bahas ke depannya. Jadi gitu aja, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.